Ya, pemirsa di segmen terakhir membahas mengenai positif COVID-19 meroket ini kita sudah terhubung dengan Pak Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor yang sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bogor. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mbak April. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Pak Dedi langsung saja, di sini juga sudah terhubung juga dengan Pak Pandu, epidemiolog. Ya, selamat malam Pak Pandu. Baik. Ya, selamat siang. Selamat malam. Pak Dedi, bagaimana ini mengenai meleroketnya angka pasien positif COVID-19 di Bogor? Apakah betul karena musim liburan kemarin, Pak? Kalau dilihat dari data ya yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan, sebetulnya kasus klaster keluarga yang muncul ya sangat drastis peningkatan jumlahnya di Bogor itu lebih kepada mereka yang melakukan aktivitas perkantoran di wilayah Jabodetabek. Jadi artinya kalau dikaitkan dengan liburan kemarin saya agak kurang paham ya, tetapi kita bicaranya ada anggota keluarga yang melakukan kegiatan rutin perkantoran, kemudian dia kembali ke rumah dan kemudian memaparkan kepada keluarganya. Sebetulnya itu. Jadi artinya kalau saya melihat ada potensi resiko ya di perkantoran-perkantoran apabila tidak menerapkan protokol bahkan ventilasi udara yang kurang bagus. Baik, jumlahnya meningkat berapa persen, Pak? Klaster keluarga ini? Minggu yang lalu itu hanya 44 keluarga. Minggu ini ada 66 keluarga. Bayangkan, peningkatannya sangat luar biasa. Dan keseluruhannya karena imported case dari bekerja di luar Bogor begitu Pak ya? Hampir 50-60% begitu ya. Baik, kebijakan untuk menerapkan jam malam ini juga dikarenakan peningkatan ini Pak? Betul, pertama kan Kota Bogor masuk ke zona merah. Nah zona merah ini kalau menurut saya sudah harus direspon dengan satu kebijakan yang tepat. Kami tidak punya lagi kemampuan ya untuk misalnya meminta pemerintah menghentikan operasional KRL. Kemudian kami juga sudah pernah menyampaikan kepada pemerintah DKI untuk betul-betul mengatur sistem kerja di DKI dengan pola penjadwalan. Itu pun tidak efektif juga. Jadi mungkin satu-satunya yang paling bisa kita lakukan adalah mengendalikan di internal Kota Bogor, yaitu mencoba memaksimalkan upaya untuk tidak menimbulkan kerumunan seperti di tempat-tempat usaha setelah pemerintah kota tidak bisa melakukan monitoring secara efektif di malam hari. Makanya kegiatan-kegiatannya kita batasi sampai dengan jam 18 untuk resto, kemudian kafe, hiburan malam, dan lain-lain. Sementara untuk kegiatan-kegiatan masyarakat berkumpul lainnya, kita batasi sampai jam 21, setelah itu 21 sampai 04 subuh, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mencolok, setelah itu baru kembali ke kegiatan biasa. Untuk penerapan sanksi atau denda akan diterapkan Pak kemungkinan? Ya hari ini sudah akan kita terapkan ya, dan Satpol PP berkoordinasi dengan TNI Polri juga dengan satuan tugas, gugus tugas ya, percepatan penanganan COVID untuk bisa mengimplementasikan Perwali 107/2020 ini secara efektif. Karena sebelumnya kan kita melaksanakan berdasarkan Inpres 6/2020, kemudian diturunkan Pergub, kemudian diturunkan lagi Perwali 64, tetapi jenjang atau prosesnya terlalu panjang. Yang pertama harus ada teguran lisan, kemudian teguran tertulis, setelah itu ada penahanan identitas baru melakukan denda. Jadi saya pikir terlalu panjang. Makanya kita ambil shortcut bagaimana caranya supaya masyarakat betul-betul bisa taat patuh pada ketentuan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baik, kita kembali ke Pak Pandu. Pak Pandu, ini ada mungkin problem yang sudah ditemui oleh gugus tugas Bogor begitu mengenai adanya klaster dari perkantoran Jabodetabek yang masuk ke Bogor dan mengalami kendala kesulitan di sini. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi Bogor itu sama aja Jakarta. Jadi kalau Jakarta memang sangat tinggi, pasti Bogor, Bekasi, Tangerang akan ikut tinggi. Nah masalahnya adalah kita tidak melakukan isolasi yang benar. Jadi kalau ada orang yang terkonfirmasi positif, itu harusnya isolasinya di satu tempat, jangan isolasi mandiri. Jadi kita harus hapus itu aturan isolasi mandiri. Karena apa? Karena tidak mungkin memisahkan orang yang terinfeksi dengan anggota keluarga lain di rumah. Jadi harus ditempatkan di tempat khusus. Kalau mereka sakit dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau mereka bergejala ringan,
atau tidak bergejala harus taruh di tempat yang disediakan dan bisa diawasi ketat. Berarti Dengan anggapan demikian kita kalau bisa OTG, memutus rantai penularan. Iya, baik, OTG boleh isolasi mandiri harus dihapuskan ya Pak Pandu ya? iya itu kesalahan fatal itu. Baik, Itu yang menurut saya sampai sekarang masih terjadi. Pak Dede bagaimana? Harus menghapus isolasi mandiri untuk mereka yang tidak memiliki gejala? Ya begini, saya sih kita setuju saja ya. Yang penting pertama kan kita peroleh data-data ini dari case finding. Jadi bukan hanya melakukan swab test kepada mereka yang kontak erat kemudian lingkar dalam keluarga yang terkena COVID ya, tetapi juga ada beberapa langkah yang kita lakukan sebagai inisiatif ya dari pemerintah Kota Bogor untuk mencari lokasi-lokasi dan risiko-risiko mana saja yang bisa kita tanggulangi. Tetapi dalam kenyataannya memang setelah dilakukan case finding dengan target pelaksanaan swab test sebanyak 11.000, artinya 1% dari populasi Kota Bogor, ternyata kita mendapatkan sangat banyak OTG dan memang tadi saya setuju kalau memang kita mau geser semuanya ke rumah sakit, yang harus diperhatikan berapa banyak bed yang tersedia. Kemudian seberapa banyak misalnya tempat-tempat penampungan COVID ini yang memang tidak bergejala ya terutama ya, kemudian siap untuk menampung. Karena selama ini kan di Bogor ini ada 21 rumah sakit dengan 2.000 bed secara keseluruhan dan hanya 500 bed yang diperuntukkan untuk COVID. Selebihnya tentu untuk penyakit-penyakit yang campur ya. Untuk itu harus ada juga langkah bersama bagaimana menanggulangi mereka yang saat ini merebak ya dengan OTG, bisa ditempatkan di satu tempat yang memang tidak beresiko lebih besar. Baik Pak Dedi, dengan meningkatnya pasien positif COVID-19 di Bogor, apakah nantinya juga akan dipertimbangkan untuk memperketat PSBB seperti bulan Maret-April? Ya saya pikir sekarang sudah menuju ke sana ya, karena begini, kami sendiri kan mendapatkan info atau mendapatkan kajian dari Pak Pandu dari UI ya, di mana dari kajian tersebut disebutkan bahwa puncak pandemi baru akan terjadi di bulan Agustus 2021 dengan jumlah positif terkonfirmasi itu sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Nah saat ini saja kita sudah mendekati 600, sementara kasus harian 10 sampai 20 kasus. Kalau saja misalnya ada sisa waktu sekitar 151 hari sampai dengan bulan Januari 2021, maka akan ada tambahan 1.500 kasus sampai dengan Januari. Artinya di bulan Agustus kita bisa bayangkan ada berapa jumlah kasus terkonfirmasi positif kalau tidak kita lakukan langkah-langkah yang dramatis seperti yang kita lakukan sekarang seperti PSBB awal. Sudah ada respon positif Pak dari pemerintah Bogor mungkin? Maksudnya? Sudah ada hal positif mengenai pengetatan PSBB gitu dari Bogor sendiri? Masyarakat. Ya. Tentu, kan ini kita lakukan, kita kombinasikan antara penanganan kuratif, pencegahan, kemudian juga melakukan percepatan pemulihan ekonomi, termasuk kita penerapan sanksi. Jadi memang harus kita kombinasikan. Kalau misalnya hanya kita fokuskan kepada kuratif saja juga saya pikir tentu kurang menguntungkan ya, karena antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi itu harus. Tetapi di satu sisi lagi pengenaan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan juga harus kita terapkan supaya efektif. Kalau Pemkot Bogor sendiri sudah mempunyai pemikiran bahwa ini harus diketatkan, lalu bagaimana koordinasi dengan daerah-daerah di sekitar Bogor seperti Jakarta, Bekasi, Depok dan lain-lain? Pak Dede. Alhamdulillah pemerintah Kota Depok sudah merespon positif ya. Pemerintah Kota Depok juga menerapkan semacam mati. Baik pemirsa, sepertinya kita mengalami gangguan hubungan Skype dengan Pak Pandu dan juga Pak Dedi. Kita akan masih terus mencoba untuk menghubungi. Namun seperti yang dikatakan oleh Pak Pandu dan juga Pak Dedi tadi, bahwa penyebaran pasien positif COVID-19 masih terus terjadi di daerah-daerah seperti Bogor dan juga Jakarta dan juga daerah penyangga lain di Jabodetabek. Untuk itu seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan khusus untuk menekan angka penyebaran ini dengan memperketat PSBB yang ada. Baik, saya coba menyapa Pak Pandu. Ya, saya masih dengar. Baik, Pak Pandu masih dengar ya? Pak Dedi? Ya, Mbak. Alhamdulillah. Ya, Pak Dedi masih bersama kami ya?
Masih, Mbak. Baik, Masih. silakan boleh dilanjutkan Pak Dedi. Jadi alhamdulillah sebetulnya langkah yang diambil pemerintah Kota Bogor ini juga sudah direspon positif oleh pemerintah Kota Depok ya. Kan Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor ini kan jaraknya cukup berdekatan dengan DKI Jakarta. Jadi pemerintah Kota Depok saya dengar juga menerapkan hal yang sama dengan Kota Bogor dan itu tentu akan menjadi penguatan buat kita semua untuk bagaimana pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 di area Jabodetabek ini, khususnya Bodebek ya. Kemudian juga tentu kami mengharapkan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena beberapa case finding kita mengarah kepada mereka yang bekerja di wilayah Jakarta khususnya ya, ini juga harus ada langkah-langkah yang drastis lagi dari pemerintah DKI Jakarta untuk bagaimana memonitor perkantoran-perkantoran khususnya, kemudian juga bagaimana otoritas bandara, otoritas pelabuhan, otoritas terminal ya bisa juga mengendalikan dan meningkatkan upaya penerapan protokol COVID secara lebih ketat lagi. Baik, apakah pertimbangan mengenai dampak ekonomi sudah dipertimbangkan Pak mengenai untuk memperketat PSBB lagi? Ya ini kan antara pandemi dengan resesi ini bukan pilihan ya. Jadi sama-sama dua-duanya harus kita tangani dengan baik. Artinya kalau memang tentu ya kalau ekonomi normal harus dilakukan oleh masyarakat yang sehat. Nah ini tetapi dalam kondisi belum pasti adanya vaksin, tentu kita harus kombinasikan ini. Makanya kebijakan-kebijakannya sangat dinamis. Tidak bisa misalnya kita berpegang pada kondisi sebelumnya seolah-olah aman, kemudian sudah aman, atau kemudian kembali lagi ke kuning atau ke hijau. Ini betul-betul sangat situasional dan koordinasi lintas wilayah ini harus lebih intens ya. Dan saya pikir kita mulai lagi lah langkah-langkah ke depan, karena kan Indonesia saat ini kan dalam posisi tertinggi jumlah peningkatan kasus COVID. Ya, baik. Kembali ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau daerah seperti Bogor, Depok sudah memutuskan untuk memperketat PSBB, tapi tidak sejalan dengan mungkin DKI Jakarta, apakah pengetatan PSBB ini akan berhasil, Pak Pandu? PSBB berskala besar itu, pembatasan sosial berskala besar itu tidak mungkin diulang lagi. Karena akan memberikan dampak yang buruk. Jadi sifatnya adalah pembatasan sosialnya harus berskala lokal. Di situ ada masalah, kita lakukan lokal lockdown. Jadi misalnya ada perkantoran dan sebagainya. Tadi di Bogor itu ada salah paham bahwa kalau isolasi mandiri dihapus, bukan berarti diisolasi di rumah sakit, tapi diisolasi di tempat yang non rumah sakit. Kalau di Jakarta wismanya wisma atlet bagi mereka yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Hanya yang sakit berat saja yang dirawat di rumah sakit. Jadi kita bisa menyediakan banyak tempat untuk mengisolasi orang yang memang sudah positif tapi tidak bergejala atau bergejala ringan. Baik. Saya kembali ke Pak Dedi, ada masukan dari Pak Pandu yang mana jika isolasi mandiri lebih baik dipisahkan begitu antara yang sakit dan juga yang OTG mungkin. Pak Dedi, sudah disiapkan itu? Kami sudah berkoordinasi ya dengan BNN. Kemudian BNN memiliki sebuah semacam pusat rehabilitasi di Lido Bogor ya. Rencananya kami kerjasamakan untuk bisa memilah ya, menapis mana yang OTG dan yang memang punya record medis yang komorbid dan lain-lain. Jadi memang saya pikir apa yang disampaikan Pak Pandu dapat kami pahami dan insya Allah akan kita terapkan nanti. Baik, terakhir Pak pesan untuk warga Bogor. Ya saya meminta kepada seluruh masyarakat Kota Bogor khususnya untuk dalam kondisi Kota Bogor masih dalam zona merah dengan resiko tinggi ya. Artinya kita memang betul-betul harus mentaati semua aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Bogor dan tetap juga menghindari kerumunan ya. Dan kemudian juga melakukan kewaspadaan tinggi apabila kita berada di area-area yang memang penuh resiko. Terutama mereka-mereka yang melakukan kegiatan bekerja ya di tempat-tempat yang tertutup ya dengan AC sentra dan juga ventilasi yang kurang memadai atau sirkulasi udara yang terbatas agar mencoba untuk mencari solusi-solusi bagaimana agar terhindar dari risiko penularan termasuk tetap menerapkan protokol COVID secara ketat pada setiap kehidupan kita. Baik,
Terima kasih Pak Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Bogor. Pak Dedi, kita harapkan masyarakat juga sadar ya Pak pentingnya untuk menjaga kesehatan diri dan mematuhi protokol kesehatan. Sehat selalu Pak Dedi, dan juga terima kasih untuk Pak Pandu sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.